Bukankah sebelumnya Sakeus adalah orang yang memeras orang? Bukankah sebelumnya Sakeus adalah orang yang merampas hak orang masuk ke kantongnya sendiri? Bukankah dia sebelumnya adalah perampok dan penipu milik orang? Tapi sekarang dia justru memberikan kekayaannya untuk orang miskin. Sebelumnya dia bisa mencekik orang miskin atau merampas hak orang miskin atau dia bisa memiskinkan orang. Tapi sekarang setelah dia bertemu dengan Yesus, justru kekayaannya dia berikan kepada orang miskin. Saudara, mungkin dengan keputusannya untuk memberikan setengah dari hartanya bagi orang miskin, Sakeus mau berkata bahwa harta tidak menjadi penghalang bagi saya untuk menjadi seorang pengikut Yesus seperti orang kaya dalam kisah sebelum ini. Orang kaya itu gagal menjadi pengikut Yesus karena harta kekayaannya. Tapi Sakeus tidak. Orang kaya dalam cerita itu hendak memperoleh hidup yang kekal melalui perbuatannya. Perhatikan ayat 18. Ya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, kita semua tahu bahwa hidup kekal itu pemberian Allah. Kita tidak perlu berbuat apa-apa untuk dapat hidup yang kekal. Kita tidak perlu kerjakan apa-apa supaya kita diselamatkan. Itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah cuma-cuma. Tapi orang ini berkata, apa yang harus aku perbuat? Berarti secara implisit dia mau mengatakan bahwa dia bisa berbuat sesuatu demi keselamatannya. Atau dia mau diselamatkan, mau memperoleh hidup yang kekal melalui perbuatannya. Dan ternyata Yesus membuktikan bahwa dia tidak cukup baik dengan perbuatannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi Sakeus menerima keselamatan. Sakeus menerima hidup kekal bukan dengan perbuatannya, melainkan dari imannya yang mau menerima Yesus di dalam rumahnya dan juga di dalam hidupnya. Dan dia membuktikan imannya itu melalui perbuatan baik yang muncul setelah ia diselamatkan. Menarik untuk memperhatikan berapa banyak kekayaan yang mau Sakeus pakai untuk melayani, menolong orang miskin. Perhatikan kembali ayat 8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Setengah dari milikku, setengah dari kekayaanku, 50% dari kekayaan. Sakeus itu orang yang sangat kaya, kepala pemungut cukai. Kalau dia sangat kaya, maka 50% dari miliknya atau 50% kekayaannya itu pasti sangat banyak. Suatu jumlah yang banyak. Dan saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. 50%. Kita ini jangankan 50%. Sudah ada kewajiban 10%. Persembahan persepuluhan pun kita seringkali lalai. Berapa banyak di antara saudara yang setia kasih 10% setiap bulan untuk Tuhan? Saya yakin banyak kita tidak berikan persembahan persepuluhan. Kalaupun kita memberi paling-paling kolekte kita, ya persembahan kebaktian minggu, itu pun tidak sampai 10%. Tapi Sakeus, saudara, 50%. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa Sakeus membagi hartanya dengan orang miskin bukan setelah dia mati. Karena bisa jadi, contoh saya orang yang kaya raya. Lalu selama saya hidup, saya menikmati kekayaan saya sepenuhnya. Lalu saya tulis surat wasiat ketika sakit-sakit. Kalau saya mati nanti, 50% dari kekayaan saya harap dibagikan kepada orang miskin. Itu sudah luar biasa. Itu sudah suatu sikap yang dermawan. Tapi itu dilakukan setelah saya mati. Sehingga saya tidak rugi apa-apa. Toh 50% itu juga tidak saya gunakan. Tapi Sakeus melakukan ini selama dia masih hidup. Dan dia berikhtiar membagikan 50% dari harta kekayaannya waktu dia masih hidup. Ini berarti, saudara, ada pengurangan yang besar dari aset yang dia miliki. Pengurangan yang besar dari keuangan yang dia miliki. Itu berarti bahwa kalau dia harus ngeprint buku rekening banknya, itu berarti jumlahnya itu harus turun begitu besar. Kita tidak tahu berapa banyak kekayaan Sakeus. Tapi mungkin gara-gara 50% itu, bisa jadi dia harus hidup berhemat. Karena harta kekayaannya sudah tidak seperti dulu lagi. Salam sahabat KBS. Semoga kami mendapati saudara dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi pelayanan Yayasan Karya Bakti Esra Soru di awal tahun 2025 sebagai berikut. Saudara,
pembangunan gedung sekolah PAUD dan sekolah dasar Kristen Bioba telah selesai dikerjakan pada tahun 2024 yang lalu, dan gedung ini juga telah digunakan oleh guru dan murid untuk kegiatan belajar mengajar. Karena itu, kami segenap organ yayasan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Sekali lagi, kami berterima kasih. Atas nama sekolah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang telah membangun sekolah kami dan sudah selesai dan kami telah menggunakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Limpah terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu kami untuk membangun sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Kami juga menginformasikan bahwa pembangunan ini akan terus berlanjut dengan pembangunan gedung gereja GKIN Revival Cabang Bioba di depan atau di tengah-tengah gedung sekolah ini. Karena itu kami terus mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk terus mendukung pelayanan ini agar pada akhirnya jemaat di sana dapat memperoleh tempat ibadah yang layak. Jika saudara terbeban atau tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan ini, maka saudara dapat menyalurkan berkat saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Yang kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soru juga sedang menggarap proyek musik video lagu rohani, baik cover maupun lagu original ciptaan Pendeta Esra Soru sebagai sarana pujian, penyembahan, dan penghormatan kepada Tuhan, dan diharapkan album ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan Kristen. Tim broadcasting dan multimedia Yayasan Karya Bakti Esra Soru telah menyelesaikan juga program workshop berupa pengenalan settingan kamera kepada pemuda-pemudi GKIN Revival Kupang dalam rangka regenerasi tim pelayan multimedia gereja. Yang terakhir, kegiatan editing dan publishing short video khotbah Pendeta Esra Soru di berbagai platform resmi Pendeta Esra terus dilakukan dalam rangka penyebaran dan perluasan pekabaran Injil dan juga pengajaran firman Tuhan. Demikian informasi pelayanan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.